Moto, se non ricordo male, dovrei guardare i miei anni di inizio, ma credo che 99, 2000, 99, 2000, secondo me Langsung heboh. Paddock Yamaha kembali dibuat syok. Performa terbaru Toprak Razgatlioglu di tes Valencia meningkat drastis. Fabio Quartararo dibuat bingung lihat data Yamaha Vivor sampai beri komentar yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Di bawah langit Valencia yang dingin, seorang pembalap asal Turki kembali menyalakan mesin M1 V4. Dan sejak momen itu, paddock MotoGP seakan menahan napas. Toprak Razgatlioglu, sang juara dari dunia Superbike, kembali ke lintasan pada pagi ini. Bukan sekadar menjalani putaran biasa, melainkan sebuah pekerjaan intensif yang akan menentukan masa depannya di MotoGP. Setup, ergonomi, ban, hingga setiap detail kecil yang bisa membuat perbedaan, semuanya ia jalani tanpa kompromi. Yamaha tidak berhenti bekerja. Bahkan ketika sebagian orang menikmati masa libur, tim pabrikan asal Jepang itu kembali turun ke lintasan. Ini adalah hari kedua sekaligus hari terakhir pengujian musim 2025, sebelum seluruh tim terbang menuju sesi perpisahan di Sepang. Dan di antara nama-nama besar yang kembali mengaspal di Ricciardo Tormo, ada satu sosok yang paling mencuri perhatian, Toprak. Ia menjalani uji coba ketiga bersama M1 V4 setelah sebelumnya tampil di Aragon 2 hari lalu. Bagi Toprak, jadwal kerja yang menantinya bukan main-main. Ia harus menemukan posisi ideal di atas motor barunya, menyesuaikan gaya balap, memahami karakter mesin V4, hingga belajar menaklukkan ban Michelin yang terkenal sangat sensitif. Namun dari apa yang terlihat kemarin, awal perjalanannya tampak begitu menjanjikan. Jalannya mulai terlihat jelas, seolah semesta MotoGP berkata, ini waktumu Toprak. Dan benar saja, tes di Valencia langsung memberi kejutan. Bos Pramac Racing, Gino Borsoi, mengaku terkejut dengan apa yang ia lihat. Rival alami Marc Marquez itu menunjukkan kemampuan yang bahkan lebih cepat dari prediksi manapun, meski jarak waktunya masih terpaut sedikit dari Raul Fernandez, sang pencatat waktu terbaik hari itu. Namun angka tidak menggambarkan segalanya. Borsoi melihat sesuatu yang berbeda pada sang pelap Turkiye ini. Dari cara Toprak mengerem, menahan motor, dan memaksimalkan potensi M1 V4. Semuanya tampak seperti karya seorang seniman yang baru saja menemukan kanvas barunya. Dia benar-benar memahami dinamisme motor ini, dan presisinya luar biasa, ujar Borsoi. Dari feedbacknya, aku tahu dia sedang menyatu dengan motor itu. Dia jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Satu hal yang paling membuat Borsoi terdiam adalah kemampuan pengereman Toprak. Gaya late braking yang membuatnya melegenda di Superbike, kini ia pindahkan ke MotoGP. Dan hasilnya membuat semua staf teknis Yamaha saling bertatapan heran. Padahal secara teori, motor MotoGP menuntut pembalap untuk mengerem lebih sedikit, lebih lembut, dan lebih presisi. Tetapi data menunjukkan, Toprak sudah memahami hal itu sejak hari pertama. Ia mengaplikasikannya perlahan, membuat gaya ekstremnya menjadi jauh lebih efisien di motor baru ini. Yang membuat semua ini semakin menegangkan adalah kenyataan bahwa Toprak belum mengeluarkan seluruh potensinya. Dia belum habis-habisan, kata Borsoi. Jika ini baru awal, musim mendatang bisa jauh lebih panas dari yang kita kira. Satu hal lain yang menjadi perhatian adalah kritik Toprak terhadap cengkeraman ban belakang. Sebagai pembalap yang sangat mengandalkan pengereman agresif, wajar jika ia merasakan kurangnya harmoni antara elektronik dan ban belakang pada hari pertama. Bagian depan motor pun masih belum memberikan rasa nyaman sempurna. Namun secara keseluruhan, performanya dianggap sudah sangat baik untuk level debutan. Sementara itu, di kubu Yamaha, Fabio Quartararo juga kembali bekerja keras. Ia menjajal mesin V4, tonggak baru Yamaha, yang secara resmi meninggalkan era mesin inline 4 dan memasuki babak baru. Namun proses transisi ini jauh dari kata mudah. Quartararo mencatat waktu sekitar setengah detik lebih lambat dari pembalap tercepat. Ia berada di posisi ke-15, namun tetap menjadi yang paling baik di antara seluruh rider Yamaha hari itu. Kami harus menemukan setelan dasar terlebih dahulu, katanya. Fokus kami saat ini adalah memahami feeling di bagian depan.
Mesin V4 bukan peningkatan instan. Meski bertenaga, Yamaha kehilangan salah satu ciri khas terbesarnya, kestabilan di bagian depan. Menemukan setelan dasar untuk motor yang benar-benar baru tidak bisa diselesaikan dalam hitungan menit, kata Quartararo. Di gigi tinggi, tenaga V4 terasa penuh. Namun di gigi rendah, mesin ini masih belum menyamai respons motor lama. Yamaha pun memakai setelan konservatif agar mesin tetap aman sepanjang pengembangan. Kami masih butuh waktu, ujar Quartararo. Hari ini terlalu singkat dan motor kami masih terus berubah. Dalam satu hari tes, dua kisah berbeda muncul. Seorang juara dunia yang sedang mencari kembali kestabilan, dan seorang debutan yang justru tampak seperti singa baru yang siap menerkam semua rivalnya. Toprak Razgatlioglu bukan hanya datang untuk mencoba motor baru, ia datang untuk mengguncang peta kekuatan MotoGP. Dan jika hari pertama ini bisa menjadi gambaran masa depan, maka musim mendatang bisa jadi salah satu musim paling liar dalam sejarah balap motor modern. Pertunjukan di Valencia itu bukan hanya soal data, waktu lap, atau eksperimen teknis. Lebih dari itu, ia meninggalkan kesan kuat di kalangan para penggemar. Setelah melihat bagaimana Toprak langsung mengguncang paddock dan membuat banyak pihak terkejut, para fans MotoGP pun langsung membludak dengan berbagai reaksi. Inilah beberapa komentar panjang dari para penggemar yang ikut menyuarakan pandangannya tentang kejutan besar Toprak Razgatlioglu. Toprak tuh kayak karakter utama anime yang baru muncul di episode penting, langsung ngubah alur cerita. Cara diadaptasi sama M1 V4 tuh nggak masuk akal banget buat ukuran debutan. Kalau bener nanti dia bisa ngeblend total sama motor baru ini, gue yakin musim depan bakal panas banget. Yamaha bisa punya monster baru selain Fabio. Ini baru namanya Grand Entrance. Toprak masuk MotoGP, tapi vibe-nya kayak udah pengalaman 5 tahun di sana. Gaya pengereman dia yang barbar tapi presisi itu bikin rider lain pasti was-was. Borsoi sampai kaget gitu aja udah nunjukin kalau potensinya masih jauh dari kata maksimal. Gue sih makin gak sabar lihat dia battle sama Mark sama Pecco, bakal pecah banget. Sumpah tiap baca update tentang Toprak tuh rasanya kayak lagi ngeliat sejarah dibikin pelan-pelan. Dari Superbike, pindah ke MotoGP, tapi adaptasi secepat itu? Edan sih. Ban Michelin yang biasanya jadi momok buat rookie, dia malah bisa baca karakternya dari hari pertama. Kalau Yamaha bisa beresin masalah front end sama elektroniknya, fix bakal ada ancaman baru buat tim-tim besar. Toprak ini kalau braking udah kayak dewa turun ke bumi. Bahkan Borsoi aja bilang presisinya ngeri banget. Dan lucunya, itu baru dia nyantai. Kebayang nggak sih kalau nanti dia udah all out? Valencia kemarin tuh cuma teaser. Musim depan bisa jadi jump scare buat pembalap-pembalap senior. Rider lain harus mulai waspada dari sekarang. Singa dari Turki baru bangun nih. Yang bikin makin menarik tuh kontrasnya sama Fabio. Fabio masih berjuang nemuin feeling depan, sementara Toprak langsung adapt macam ikan masuk air. Ini menandakan kalau M1 V4 tuh emang motor yang masih butuh waktu, tapi di tangan orang yang tepat bisa jadi senjata mematikan. Dan Toprak nunjukin banget kalau dia salah satu orang itu. MotoGP tahun depan bisa jadi musim paling liar yang pernah kita tonton. Gue udah siap, popcorn.